kebaruan undang-undang, saya bilang ini progres hukum. Jadi patut diapresiasi daripada nanti kalau nggak ngeluarin apa-apa, dianggap DPR nggak kerja. Setiap tindakan penyelidik maupun penyidik itu harus atas seizin Ketua Pengadilan Negeri. Kita berhak atas pre-trial discovery di mana barang-barang bukti yang diperoleh oleh polisi, kita juga berhak untuk salinan. Nah, sekarang ini kan yang diperlukan. Hak advokat juga diperjelas karena subbab mengenai kewenangan advokat itu nggak ada di KUHP 8. Ketika orang datang dan selama itu di ranah kepolisian, statusnya dia belum benar salah, masih netral, citizen aja gitu, warga negara aja yang pantas kita perlakukan dengan baik. Ya, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita ke special interview. Hari ini vibes-nya agak energik. Soalnya bintang tamu saya ini anak muda. Anak muda tapi isi kepalanya luar biasa. Ini yang kedua kalinya beliau datang ke sini. Ya, Benar. kita sambut Bang Michael. Ya. Bang Masko. Bebas Bang aja supaya generik. Bang Michael. Bang Ya. Michael. Mas Ya, Michael. Sebelumnya kita ngajak beliau ke sini bicara tentang waktu itu ijazah Gibran. Ya. Nah, beliau waktu itu menjelaskan, nanti bisa di scroll lagi ke bawah itu tentang bagaimana ijazah Gibran yang kuliah di luar negeri itu. Prosesnya apa sih kalau di luar negeri itu, standarnya gimana, step-stepnya gimana, dan itu udah dijelaskan, itu penontonnya luar biasa waktu itu ya. Nanti teman-teman bisa scroll lagi, cari aja nama Michael atau ijazah Gibran, itu ada di YouTube cumi-cumi.com. Nah, hari ini saya ngundang beliau ke sini karena ada isu di bidang hukum yang harusnya publik tahu. Ya, cuma kan kadang-kadang orang-orang kita tuh nggak peduli. Apalagi kalau belum jadi gosip belum peduli. Iya, kalau belum jadi gosip belum mau peduli. Apalagi itu produk Senayan, orang udah terlanjur stigmanya jelek. Ya, gitu. Tentang revisi undang-undang KUHP ya. KUHP, revisi KUHP. Kita bilang KUHP 2025 lah. Ya, KUHP 2025. Yang lama itu KUHP 81, ini KUHP 25. Iya, dan kemarin udah diketok sama Komisi 3 ya, DPR waktu RI kita di Bareskrim lihat itu, waduh udah diketok nih, cepet kali gitu. Tapi kan prosesnya udah lama. Udah lama dikaji. Diagendakan lama. Yes. Dan bagusnya tahun ini dibereskan. Nah, kita mau tahu dulu, Bang. Kan orang nggak tahu apa sih KUHP itu. Kadang bukan orang nggak tahu ya. Kadang-kadang tidak semua orang tahu, kan ada KUHAP, KUHP. Ya. Ada KUHP. Nah, apa pentingnya KUHP itu? Sampai harus kita, orang-orang wakil kita di Senayan harus merevisi. Orang tanya, apa sih KUHP itu? Kenapa harus direvisi gitu? Semangatnya apa revisi KUHP ini? Sebelum jawab itu, saya mau meluruskan dulu pendapat masyarakat yang sering keliru. Karena masyarakat kita ini kadang tidak mampu membedakan karya dengan orangnya. Ya kan? Hanya karena DPR stigmanya jelek, apapun yang keluar dari DPR jelek. Nah, itu salah kaprah. Karena mereka ada di posisi itu kalian yang pilih loh ya. Betul. Mereka yang pilih. Jadi kita harus coba lihat dulu nih, meskipun kita nggak serta-merta support ya, kita lihat dulu, kaji dulu karyanya sebelum kita bilang ini bagus loh jelek. Nah, sekarang kita bahas kenapa kok KUHP ini perlu. Ya, bedanya apa sih dengan KUHP? Gampangnya kalau kita lihat KUHP, kita ambil contoh pasal 374 penggelapan dalam jabatan. Dibilang orang yang menggelapkan karena dia berada dalam jabatan tertentu dipidana 5 tahun dengan denda sekian. Selesai. Tapi kan itu bukan serta-merta artinya kalau misalnya nih Bang Vincent, ini aset kantor kan? Ya. Terus tiba-tiba lu iseng atau ketinggalan Bang, lu habis bercandaan, lu kantong ini apel. Lalu besok tiba-tiba lu udah masuk penjara. Kan nggak gitu. Harus ada due process of the law, proses hukumnya.
Karena negara kita dan banyak negara demokrasi lain itu juga menganut prinsip innocent until proven guilty. Oke. Bener dulu sebelum diketok salah. Vonis. Sebelum Vonis. vonis itu Nah, orang itu nggak boleh dibilang bersalah Jalan dulu. menuju vonis ini Bang, ini hukum acara. Oke, Makanya itulah kita dibilang kuhap. pengacara, karena sukanya beracara di ini. Ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, ya kan, penuntutan sampai dia udah masuk atau bebas. Ya ini prosesnya. KUHP itu bahas ini, mekanisme prosedur pelaksanaan dari KUHP-nya. KUHP. Gitu. Oke. Peraturan pelaksana lah. Oke, itu gampangnya bedanya. gitu. Itu bedanya. Apa pentingnya revisi? Kenapa harus direvisi? Sebenarnya kalau dibilang penting itu penting karena hampir semua undang-undang penting kita itu masih ngikut produk 1800. Tahun 1800. Contohnya KUHP sama BW. Perdata. Perdata. Jadi dibilang pasti butuh pembaruan karena dari berapa itu? 225 tahun pasti banyak dong yang berubah, Ya. ya kan? Nilai-nilai masyarakat dan lain-lain. Betul. Dan teknologi, ya itu pasti perlu. Pasti ada sangkut pautnya lah. Dulu kejadian dalam tongkrongan kalau bisa dibuktikan ya ini jadi TKP-nya. TKP. Tapi sekarang kan ada TKP baru nih, namanya sosial media. Sosial media. Nah, tentunya dengan hal seperti itu perlu direvisi. Tapi kalau dibilang urgent, sebenarnya menurut saya enggak. Karena selama ini pun enggak ada itu pun tidak menghalangi kewenangan dari penyelidik, penyidik, penuntut Penegak untuk hukum ya. menegakkan hukum. Oke. Karena ada di pasal 5 itu kewenangan penyelidik aja, itu ayat 2 nomor 4 kalau nggak salah. Itu dibilang tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke. Jadi sebenarnya udah nggak perlu. Nggak urgent. Penting tapi nggak urgent. Cuman dengan adanya revisi ini, bagus karena setelah saya baca dan bandingkan langsung, kemarin nih saya baca dan bandingkan langsung, memang flow-nya lebih enak. Dan juga ada tambahan-tambahan peraturan pelaksana yang saya rasa perlu. Seperti kewajiban advokat, kewajiban penyelidik itu sebenarnya ditambahin. Nah, dibilang kerjanya lebih enteng ya enggak, jadi lebih jelas saja sih. Oke. Nah, jadi penting itu untuk memperjelas karena ini juga kalau saya lihat mengadopsi dari luar negeri punya. Jadi kan ya paling gampang kalau kita butuh barang cepat kan kita impor Bang. Nanti sembari impor pelan-pelan kita memproduksi yang sesuai selera lokal. Diadaptasi ya. Diadaptasi. Undang-undang anti monopoli. Itu plek-ketiplek sama Sherman Antitrust Act di Amerika. Nah, nggak apa-apa daripada nggak ada. Terus monopoli boleh gitu dilakukan di sini kan, nggak gitu kan. Jadi kebaruan undang-undang saya bilang ini progres hukum. Jadi patut diapresiasi daripada nanti kalau nggak ngeluarin apa-apa dianggap DPR nggak kerja. Kalau nelurin karya baru satu udah ribet kayak gini ya. Perlulah itu. Oke, nggak urgent. Tapi kalau itu nggak direvisi, apa yang terjadi? Yang saya lihat ya, kalau saya bisa simpulkan kan nggak mungkin saya baca pasal di sini kan, Bang. Ya. Karena audiens kita kan nggak suka itu. Betul. Tapi satu yang penting adalah akan banyak hak-hak dari orang yang berurusan dengan kepolisian. Di awal kan kepolisian dulu nih. Istilahnya akan terus-menerus terperkosa, Bang. Contoh, di KUHP 81 itu hak untuk menggunakan advokat itu melekat pada orang yang diperiksa, ya kan? Artinya? Baik itu saksi, tersangka dan lain-lain itu dia punya hak. Tapi untuk mengenforce hak tersebut untuk pakai advokat misalnya, dia harus paham hukumnya. Sedangkan kita mau tanya, berapa banyak sih dari orang yang berurusan dengan polisi itu baca KUHP 81 ini? Kan nggak ada. Dikit banget pasti. Yeah. Pengacara aja nggak semua paham ini. Kalau kita nggak ngerti hak ini kan haknya diperkosa, Bang. Dengan adanya revisi ini dituliskan bahwa penyelidik, penyidik, jaksa wajib menginformasikan bahwa Anda punya hak loh untuk pakai advokat. Ini kan kalau di luar negeri di Amerika namanya Miranda's Rights. Jadi ketika kita diborgol, ditangkap, kasih tahu. Kayak di film-film itu. Iya, di film-film. Lu punya hak untuk pakai advokat. Ya. Jadi banyak hal baik yang ditelurkan dari revisi ini. Bukan datang borgol, ikut saya ke kantor. Nah, itu. Ya, Kan harus orang udah dikasih tahu panik dulu. kan, Bang. Orang yang paham hukum aja kalau kena kasus panik, Bang. Apalagi yang nggak paham hukum. Boro-boro pakai pengacara dia udah kena, waduh saya harus habis berapa ini, berapa duit. Saya nggak bisa kerja, saya harus bayar pengacara lagi. Pusing. Bahkan dibilang di situ kamu berhak diam gitu ya. Berhak tidak ngomong berhak untuk tidak ngomong.
ada advokat yang Jadi mendampingi. kalau ada polisi nangkap misalnya pengedar narkoba, dia nanya di situ dari mana, bla bla bla, itu sebenarnya Ya. kalau dengan KUHP baru itu tuh nggak boleh. Dia bisa bilang saya tunggu lawyer saya. Gitu. Bisa. Kayak di film-film. Kayak di film-film di US gitu ya, di Hong Kong di mana tuh kan Oke. gitu. Saya nggak mau ngomong kalau lawyer saya belum di sini. Sekarang pun bisa Bang, makanya saya bilang nggak urgent. Sekarang pun bisa gitu. Masalahnya kalau nggak direvisi, nggak ribut. Kalau nggak ribut orang nggak tahu. Podcast ini pun nggak akan laku kalau dibahas 2 bulan yang lalu. Jangan jauh-jauh deh. Ya. Nah ini edukasi ini yang perlu. Mumpung KUHP ini dengan ini dapat atensi, yuk kita bahas supaya Oke. masyarakat lebih teredukasi. Ya. Lalu kemudian ributnya adalah ada salah satu pasal atau apalah di KUHP itu yang baru yang mengatur tentang penggeledahan. Ya, Nah, ya ini gitu. juga. Ini kan menarik ini karena ya kalau orang-orang gede itulah mereka paham apa mana surat geledah bla bla Ya, bla. ya, bla. ya. Kalau orang-orang kecil kan digeledah ya udah emang taunya emang ini hak polisi Iya, dan lain-lain kan. polisi ya. Nah, di undang-undang yang baru ini, di KUHP yang baru ini kan banyak yang protes tuh. Kok ada penggeledahan tanpa izin bla bla bla. Tapi sebenarnya apa isinya di itu soal penggeledahan ini? Soal penggeledahan Ya. bukan tanpa izin. Jadi dari setiap tindakan penyelidik maupun penyidik, ya, setiap tindakan penyelidik maupun penyidik itu harus atas seizin Ketua Pengadilan Negeri. Kita ngomong semua mungkin over generalize, tapi untuk hal-hal seperti penggeledahan, penyadapan segala macam itu harus izin. Nah, yang jadi kontroversi di KUHP 25 adalah ketika izin itu boleh nyusul. Oh, geledah aja dulu. Jadi kalau memang kita merasa penyidik itu merasa ini perlu dilakukan sekarang karena tindak pidananya mungkin dilakukan hari itu atau kesempatannya itu dapat hari itu atau kepentingan-kepentingan lain, dia bisa menggeledah di tempat. Izinnya nyusul. Bukan berarti nggak perlu izin. Ya. Dia geledah izinnya nyusul kalau Ketua Pengadilan Negeri tidak Mengizinkan. menetapkan izin tersebut nggak dikeluarin. Ya apapun yang ditemukan oleh penyelidik dalam tahap itu, Tidak dalam bisa. penggeledahan itu nggak bisa dipakai di persidangan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau penggeledahan itu dilakukan di proses penyelidikan, ini kan masih di kepolisian, Ya, belum polisian. ke Kejaksaan. kejaksaan, Yes. ya kan? Gimana izin itu bisa? Sementara ini kan kerja ranah polisi, nih, penyelidikan dan sampai penyidikan bahkan. Nah, Loh. izin Bisa banget tinggal ajukan aja. Mereka kan selama ini juga gitu. Selama ini juga gitu. harus diajukan dulu. Iya. Kalau untuk tindakan-tindakan seperti itu ya, Ya. ya nanti kalau kalian penasaran detailnya dibaca sendiri. Hmm. Ya mungkin enggak ya, tapi enggak semua. Kan tadi saya bilang enggak semua, tapi Oke. kebanyakan yang penting-penting seperti itu, apalagi dalam upaya memperoleh alat bukti yang sifatnya kita nggak sukarela. Kalau kita dipanggil misalnya BAP, itu nggak perlu izin Ketua Pengadilan Negeri. Oh, iya, enggak. Kan konsen ya. Saya panggil lu datang, ya kan. Tapi kalau untuk kita mendatangi tempat lu untuk ciduk, untuk geledah, untuk nyadap telepon misalnya, ya itu perlu izin. Izinnya di pengadilan Ketua setempat, Pengadilan Negeri setempat, Ya. gitu. Nah, kalau misalnya dalam proses penyelidikan udah jalan, penyidikan mau naik tersangka, begitu masuk P21, ternyata izinnya nggak keluar, gimana? Padahal udah ditetapin jadi tersangka orang ini, berdasarkan bukti-bukti hasil penggeledahan. Nggak bisa dipakai. Apa yang mengenai apa izin itu tidak keluar? Misalnya nih, ngecek, Abang ada nggak Bang Vincent chattingan WA-WAan sama saya mengenai suatu tindak pidana tertentu? Disadap kan? Kena nih, dapat nih buktinya sini. Kan bukti nggak cuma satu, ada banyak. Minimal 2 itu kan bukan berarti polisi cuma cari 2, bisa 20 Bang. Kalau ini ternyata unsanctioned atau bukan merupakan perbuatan yang disahkan yang benar secara prosedural, ya ini nggak bisa dipakai. Iya. Katakan pun dia dibawa dan jaksa pun nekat atau mungkin lalai ya, tetap dipakai. Ya tugasnya pengacaranya untuk mengcounter ini. Iya, mengcounter ini. Ini bukan bukti yang sah berarti ya, karena izinnya nggak keluar. Saya juga tidak mau terlihat ngepro pemerintahan, karena pasti ini saya bilang produknya baik, tapi nggak sempurna. Karena kalau di luar negeri, kita itu berhak namanya pengacara ya, pre-trial discovery. Kita berhak atas pre-trial discovery di mana barang-barang bukti yang diperoleh oleh polisi, kita juga berhak punya salinan. Nah sekarang ini kan yang dipersulit. Kita baru dapat semuanya berkas-berkas minimal itu ketika klien kita sudah di sidang. Itu yang terjadi di jasa Jokowi Ya, juga kan. bayangkan, ini udah cari buktinya udah lama, mungkin sebulan, 2 bulan, setahun mungkin kalau orangnya lari-lari. Terus
kita disuruh catch up sama ini hitungan hari, hitungan minggu. Itu yang nggak fair dan masih belum diatur di KUHP 25. Oh, harusnya pengacara juga punya akses ke situ. Pengacara harusnya juga punya hak. Punya hak untuk Memperoleh bukti-bukti ini salinannya supaya dia bisa ngecek benar nggak ini statementnya seperti ini, benar nggak ketika dipanggil ini sesuai prosedur atau langsung ditangkap. Kalau langsung ditangkap, landasannya apa langsung ditangkap? Oke. Karena tadi prinsipnya itu tertangkap tangan atau apa? itu apa orang itu tidak bisa dikatakan bersalah sebelum Innocent until proven guilty. Oke. Gitu. Sip. Lalu apalagi yang sebelumnya kan waktu masih diwacanakan akan dibahas di DPR, salah satu yang disorot itu adalah hak pengacara yang katanya Ya, tidak dapat boleh lebih banyak. bicara di luar pengadilan salah satu. Tapi waktu Oke. itu draft itu dihapus ya. Dihapus ya. Nah, tadi Mas Bro bilang ini bagus juga buat lawyer. Apa Ya. bagusnya? Ini yang tadi dulu nih yang nggak boleh berbicara di luar itu bertentangan dengan undang-undang advokat karena kita ketika pegang kuasa kita ini berhak melakukan pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satunya ngomong sama media. Yes. Kita punya kewenangan itu. Ya. Dan itu bagian dari Pembelaan. tapi secara sosial itu bagian dari pendidikan hukum Yes. untuk masyarakat. Nah, Jadi kan benar. Selama tidak Bagus, selama ya. tidak bohong-bohong Selama ya. tidak ini ya, Selama tidak tidak menyesatkan drama, ya, tidak menyesatkan tidak drama, ya, kan? tidak Karena itu menyesatkan. pembelajaran ya. hukum juga Iya mengingat benar. tidak semua masyarakat tuh pegang kitab Ya. undang-undang hukum Ya. pidana itu kan. Ya. Tapi dengan dari kasus per kasus orang bisa tahu oh ternyata kalau ini gitu. Jadi itu persoalan yang kemarin juga waktu ngobrol. Selain itu, hak advokat juga diperjelas karena subbab mengenai kewenangan advokat itu nggak ada di KUHP 81. Oke. Di sini ada. Apa itu misalnya? Jadi yang dulu itu keselip-selip. Di penuntutan ada, tiba-tiba ada konsultan hukum. Di penyidikan ada konsultan hukum. Kalau sekarang, penasihat hukum dulu bahasanya. Kalau sekarang, advokat, kalau kita cari Ctrl F ya, search find itu, advokat banyak. Jadi bahkan ada satu subbab sendiri di mana kalau kita ketika pemeriksaan di penyelidikan kewenangan kita apa. Kalau di penyidikan kita apa. Kan in general kita ini advokat sebenarnya nggak boleh bersuara Bang kalau klien lagi diperiksa. Karena kan yang bisa diperiksa adalah orang yang menyaksikan sendiri, melihat sendiri, menyaksikan, mendengar atau mengalami sendiri. Nah, kita kan nggak. Jadi kita nggak boleh bersuara. Kita hanya berhak mengintervensi kalau dirasa ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Ya, atau ada tekanan-tekanan gitu. Karena di undang-undang di KUHP yang baru juga ditulis Bang, nggak boleh penyidik itu nanya-nanya dengan mengarahkan, menjebak-jebak, seakan-akan orang ini sudah salah gitu. Mengkondisikan. Iya, makanya penyidik-penyidik sekarang tuh kan baik-baik sih Bang. Kalau tanya halus, masih ya kasih minum, kasih makan. Karena ketika orang datang dan selama itu di ranah kepolisian, statusnya dia belum benar salah, masih netral, citizen aja gitu, warga negara aja yang pantas kita perlakukan dengan baik. Nah, posisi pengacara di situ apa? Ketika dengar aja. Iya, dengar, mendampingi, menasihati klien mungkin sebelum di prepare ya. Di kadang-kadang itu ada namanya mock BAP itu kayak di seolah-olah BAP. Jadi sebelum BAP biasanya saya tanyain dulu nih klien. Ini pertanyaan bakal keluar, lu bakal jawab apa? Lu bakal jawab apa? Bakal jawab apa? Nah, karena kan dalam proses ini kan tidak perlu disumpah. Klien ataupun waktu itu posisinya kalau di polisi saksi atau apa itu kan tidak disumpah. Kecuali dia kasih keterangan tertulis, nggak bisa hadir, itu baru sumpah. Kalau dia datang, itu nggak disumpah. Yang disumpah kan nanti di pengadilan. Jadi kita bisa nata dulu nih. Katakan hal yang sama. Contoh kemarin saya nanganin kasus. Salah satu klien yang kita dampingin ada 4 kan kemarin. Bersamaan. Ditanya gini, ditulis di BAP-nya. Oh, berarti kamu ini cuma taunya di info sebagai komisaris, kamu jalankan ini, direktur akan menjalankan proses uji coba suatu produksi ya, bahan kimia. Udah ada diproduksi. Nah, diproduksi untuk dijual. Nah, untuk bahan ini Bang, kebetulan jualnya ini ilegal. Nah, klien saya nggak ngomong gitu. Saya koreksi dong di tempat. Mohon maaf Bang, ini dia cuma tahu barang ini diproduksi, diuji coba, disamakan dengan standar nasional untuk dapat izin menjual. Bukan untuk langsung menjual. Karena kalau langsung menjual, bisa diartikan tanpa izin mau langsung jual. Secara gelap, ilegal. Tapi dengan kita koreksi itu, diproduksi untuk uji coba, penyamarataan kualitas, standar, untuk mengajukan izin. Nah, beda tipis Bang.
Tapi di prosedur habis Bang kalau sebaliknya yang masuk, kalau nggak ada kita, ya ini celah. Oke, jadi intinya apa? Hal positifnya untuk lawyer dari KUHP Dari yang lebih KUHP jelas lah, itu. kita sebagai lawyer tuh Bang, kadang kita juga nggak sepinter itu. Karena kan kita belajar KUHP itu kan semester awal ya kalau di sekolah hukum ya. Gitu wisuda udah lupa. Udah lupa. 4 Dan tahun. sekarang kita kalau mau pelajari lagi, kita harus ngelihat nih prosedurnya gimana. Carilah penasihat hukum perannya di mana aja. Tapi dengan yang baru, sudah ada subbabnya sendiri jelas. Oke. Sehingga tindakan-tindakan kita seperti itu. Klien bisa pilih kita yang diinfokan oleh. Kan kalau sekarang gini Bang, kalau lu tahu nih lu cari apel. Lu kalau nggak tahu di sini ada apel, lu kan pasti tanya, tanya-tanya orang. Ya kalau lu tanya, lu stres disimpan sendiri. Nggak tahu gimana nih cara gua memperoleh apel. Tapi kalau yang meriksa lu ngomong, kamu punya hak atas apel ya? Kalau kamu bisa cari apel sendiri di luar silahkan, tapi kalau nggak bisa kita bisa sediakan nih apel. Kan apelnya di depan loh. Nah tentunya semakin banyak orang dengan KUHP ini, semakin banyak orang akan tahu pentingnya advokat dalam proses sedini mungkin. Jangan cari ketika kamu udah terdakwa baru cari advokat gitu. Nah, ya tentu kita lebih laris Bang. Simpelnya itu aja dulu. Demand-nya kita akan naik. Jadi nanti benar-benar Gitu. pengacara ya. Ya, dan juga Bukan apa-apa pengangguran iya. banyak acara. Itu sering ada pengacara Iya, gitu Bang. Ada Pengangguran salah banyak satu acara. lawan kita dulu, itu pakai pengacara, terus bilang, lu nahan klien kita, mana surat penahanannya? Loh ini masih belum naik status Bang, belum gini Bang. Enggak, saya butuh suratnya. Kalau nggak ada suratnya, saya mau bebaskan klien saya. Wah kelihatan bener Bang. Tapi ya udah karena polisi, oke, lu mau minta suratnya. Kalau mau dapat surat ini, gue harus naikin status dulu. Ya udah kita proses, naikin status dulu, baru kita kasih suratnya. Ya kan kliennya udah posisinya lebih gak enak kan. Udah ditahan. Mau RJ, mau apa kan udah jauh nih. Udah ditahan. Iya. Jadi meminimalisir lah. Kita dibilang malpraktik lah. Malpraktik para advokat yang mungkin kurang paham akan haknya. Saya nggak menyalahkan advokat lain karena saya pun kan basicnya corporate. Tentu kalau pidana saya juga berkonsultasi dan didampingi ahlinya. Kalau misalnya nggak ada ahli itu ya saya juga pasti carut marut Bang. Karena spesialisasi saya bukan di situ. Iya, tapi, Bayangkan lawyer lain kan juga bisa salah. tapi gitu. berani ngurusin kasus Panda kemarin. Berani dong. Iya. Ya itu kan kita tahu ya kasusnya. Kalau pengacara kan bisa ngukur-ngukur nih. Iya. Yang diukur itu kan banyak Bang. Satu, kesalahannya sebesar apa sih? Celah hukumnya berapa? Kan saya lihat yang dituntut itu kan ada 3 pasal. 335 KUHP, 28 Junto 45 Undang-Undang ITE sama pasal 65 UU PDP yang baru Personal Data Banyak sekali Protection. itu. Saya lihat 10 menit Bang. Saya bilang, "Oh, aman." Aman. Akhirnya RJ sekarang. Terus saya lihat kepentingannya, artis selebriti. Tahulah kira-kira bisa kira-kira meskipun kita nggak tahu pasti ya, kita bukan Tuhan ya. Oke lah, ini aman. Awalnya saya nolak loh Bang. Saya harus diyakinkan dulu 1 bulan sama rekan saya yang mempertemukan dengan Panda ini untuk ambil. Karena takut diserang netizennya, fansnya Erika. Saya nggak tahu kalau sebesar ini sebenarnya. Ketika pegang saya baru tahu sebesar ini. Saya tahu ini kasus terkenal. Tapi nggak tahu kalau segininya. Karena nggak mau karena dari dulu memang menghindari kasus-kasus seperti ini. Contoh gini Bang, simple. Sekarang nih, kalau dulu orang itu lihat saya pasti dengan branding yang saya bangun. Pengacara korporat, kasusnya itu perusahaan, komisaris yang kemarin saya periksa itu komisaris direktur semua tuh. Shareholder dispute, international trade, apalah yang keren-keren gitulah menurut saya yang spesialisasi saya memang di situ. Terus dengan adanya kasus ini, orang-orang lihat saya ingatnya apa? Pengacara gosip. Pengacara Panda. Padahal ini. bertahun-tahun. Padahal saya bertahun-tahun membangun karir loh Bang. Saya belajar hukum dari Amerika itu tahun 2012 loh Bang. Yang lu bela corporate, 13 tahun Bang. Komisaris, direktur utama, segala hancur macam. semua langsung jadi pengacara Panda. Orang nggak lihat itu, lihat pengacara Panda. Itu kekuatan publikasi. Iya. Jalan kemarin di mana ya? Mau makan ramen di resto teman baru buka. Pengacara Panda. Loh, itu kan pengacaranya Panda ya? Terkenal ya. Terus ke Polres Jakbar. Kok mirip pengacaranya Panda ya? Oh, bukan, mirip aja ya, bukan. Tapi kan dia tahu kalau Dia saya jadi buronan Panda. sekarang. Anak-anak media banyak nyari. Bang Vincent juga kena kan? Saya sengaja Bang. Sengaja biar ini, ada yang kan ada CTI siapa kontak kan? Ini ada cumi-cumi. Kok bukan Bang Vincent ya? Dia lewat jalur yang proper aja. Udah orang dalam ini. Aku
tahu pasti jadi buronan ini Bang Gak Vincent. masa aku lihat pertama nih, Iya. wah, lawyernya Panda. Wah, mampus jadi jadi buronan anak infotainment. Ya gitu Bang. Memang kalau saya di sini kan udah janjian dari Abang, podcast kedua kan udah Iya. dari berapa bulan lalu malah Bang? Sebulan lebih kali. Ya, dari Oktober kita mau nggak ketemu terus kan jadwalnya kan? Ya, jadwalnya. Nah, terus jadi Iya. saya utang ini kan sebelumnya kan saya nggak mau nih. Iya. Kan tadi yang medianya bilang kan, ini pengacaranya Panda Pelit. pelit ngomong soalnya. Nah, Ya jangan memang pelit salah, ini ngomong. udah banyak di luar. Hah? Udah banyak di luar nungguin. Tadi begitu lu di luar langsung ditodong. Serasa keluar dari PMJ nih. Tapi kan ya udah kalau maksudnya di sini kan ya aku nggak ngomong, tapi kebetulan ini kan kita Iya. podcast memang mau bahas yang lain ya. Ya, Ada betul. ini, ada Tahu yang aku. lain lagi Gua kedua juga- nanti. Gua juga nggak mau bahas isunya Panda. Iya. Itu biar teman-teman info. Jadi memang udah janjian, hidup kan harus tetap berjalan, Bang. Iya. Udah janji ya kita tepati. Yang lain kan cuman karena Panda kan saya nggak iyain. Jadi 8 tahun di Surabaya, bela komisaris, Iya. corporate, direktur utama, begitu. Berapa Pengacara bulan lu di DJ. Jakarta? Langsung jadi pengacara Loh. Panda. Klien yang saya dapat setelah Panda, ketika mereka tuh nggak tahu saya pengacara Panda. Dan ketika saya ngomong, oh ini lagi ngurusin kasus apa sekarang? Kasusnya DJ Panda. Siapa itu? Iya, di luar. Dunianya bener-bener Iya. beda, Bang. Tapi seru Dikotominya sih. kenceng ya. Dikotominya kenceng. Iya. Tapi nggak apa-apa. Seru dengan ini kan dapat masanya Panda nih. Iya. Saya bisa edukasi hukum, bisa produksi konten-konten yang mungkin bisa mengedukasi dan namanya juga ikut keangkat kan. Meskipun klien nggak tahu kan, ya mungkin one day tahu atau gimana lah. Sekarang kalau ke mall Gitu. pakai masker. Enggak, Enggak, masih enggak. makan pakai Loh, masker. Tapi Bang, kalau lu pergi sama Pandanya, wah hebat Bang. Dari restoran kelas atas sampai kita makan bakmi di pinggir lu Bang. Bukan bakmi franchise lu Bang. Iya. Orang mirip DJ Panda nih. Boleh foto nggak? Gitu. Sama pengacara katanya. Kalau pengacaranya belum segitu. Kalau Pandanya udah segitu saya juga katanya kaget Bang. saya lihat di satu TikTok kan gitu ya. Ih, apaan sih gantengan lawyernya gitu ya. Subjektif itu. Kan ada selera. Kan kita juga punya market Jadi sendiri-sendiri. lu masuk di situ, Bro. Semua hal yang lu punya itu dinilai. Kuping lu bisa dilihat sama Nah, mereka. makanya. Oh, ini kok kemarin kupingnya begini, sekarang kok. Aku pernah Bang, dulu sebelum Panda nih, Nah. ketemu sama klien. Iya. Kan setiap hari mesti aja lah kalau ketemu dipuji. Iya. Kata-kata ganteng tuh pasti Iya. keluar lah. Aku bilang, wah Pak, masa pujinya ganteng terus? Sekali-kali pinter lah, kan saya udah bantuin lama. Iya. Dia bilang, ya menonjol itunya. Wah, berarti saya ini kurang pintar. Terus sekolah lagi apa? Tapi kalau Sekolahnya di sekolah luar negeri lagi, lagi, makanya Amerika lagi udah ya. 10 tahun apa masih kurang nih. Tapi kalau sekolah lagi semakin jauh kalau dikenalnya, oh lawyer ganteng ya. Kayak mereduksi apa ya? Kayak, masa saya lagi kena masalah nih. Wah, kasus saya berat banget. Cari siapa? Itu ya Michael, karena ganteng. Dikira nanti berhadapan sama polisi, polisi lihat dulu. Ini lawyernya ganteng kan? Ya masa gitu ya kan? Iya. Ya tapi memang ya kalau orang Iya. enak dilihat, orang ramah aja lah. Kita nggak usah ngomong ganteng kan subjektif. Kalau Iya. ramah kita senyum, mampu murah senyum kan orang lebih enak ya kalau koordinasi sama Ya, kita. jadi Ya penampilan jadikan- penting juga lah. Jadikan penting. komentar fisik itu sebagai pintu masuk lah. Ya. Ya. Dilihat dulu. Kalau gue kan hitam nggak usah lah. Hmm? Oh, Lu juga Michael- bisa posisi tinggi hitam. Michael ya. Ini aja bagus nih kayaknya. Pasang di baliho cocok nih gitu ya. Jadi boneka dong Bang. Iya. Apalagi kalau artis kan. Iya. Artis kan enak juga ini kalau buat TikTok sama Iya, lawyer ya kan. iya. Kalau lawyernya kan ketuaan kan, aduh mau diajak TikTok joget kayak nggak bisa. Saya Kalau juga kan, nggak bisa Bang joget. Kungfu saya bisa. oke Mas Bro, Ya. kesimpulan Oke. lu apa tentang revisi Revisi ini. KUHP ini? Gini. Yang nilai yang penting lah buat Oke. masyarakat kita. Saya rasa kericuhan ini meskipun menurut saya kurang berdasar, Iya. ini perlu terjadi Bang. Karena seperti yang tadi kita ngobrol di luar, kalau nggak ada hal-hal seperti ini, nggak ada keributan, nggak ada Iya. kontroversi, masyarakat kita ini Nggak aware kan? nggak aware. Dan ini yang kita aware. Cuman bagi orang yang mungkin masyarakat, lapisan masyarakat yang sama nih, tapi lapisannya agak menengah ke atas nih, elit, artis-artis, Iya. dan segala macam, yang sudah mulai membuat movement anti KUHP. KUHP baru. KUHP 25 Iya. ya kita bilang ya. Heeh. Mungkin perlu gandeng satu tim konsultan hukum, tapi jangan saya ya, nggak mau males. Gandeng tim konsultan hukum, ajak diskusi, coba kita lihat pasalnya yang nggak sesuai mana, bandingkan dengan yang lama. Karena jangan sampai kalian sudah terlanjur koar-koar, terus nanti setelah dijelaskan oleh tim pemerintah, malu. Ya kan? Seakan-akan kita ini
baru diketok langsung aja lihat Reaktif TikTok, gitu. reaktif gitu. Kayak jadi menurunkan nilai kita. Jadi coba dibaca dulu, dikaji dengan tim expert, dibaca dengan kepala tenang, didiskusikan, kepala dingin ya. Ya. Ketika memang ada sesuatu hal yang even nggak sesuai dengan yang lama, yang sesuai dengan yang lama, maksudnya sama aja gitu, nggak berubah nih. Ya ini kita ajukan bahwa perubahan ini bagus tapi harus dipertimbangkan nih ininya gimana. Kayak tadi di Oke. pre-trial discovery, Ya. ininya gimana, itu lebih bagus sih daripada kita cuman ngomong kayak tadi itu saya kasih screenshotnya ke Bang Vincent mengenai apa-apa yang salah itu saya Ya. lupa. Dikiranya sekarang boleh asal ya enggak, itu setiap tahapan Iya. ada tuh jelas harus Pencegahan. izin ketua pengadilan negeri. Oke. Jadi supaya apa ya, kericuhannya itu cukup sampai membangun kepo yang sehat dari masyarakat tanpa harus menyebabkan demo lagi di Senayan gitu Bang. Kayak Omnibus Law ya. Kayak Omnibus Law atau yang kemarin yang parah itu kan, ya masa sih harus kayak gitu lagi gitu loh. Oke. Terus DPRD kan jadi takut mau kerja. Lu suruh mereka kerja tapi setiap kerja lu cacatin mulu kan. Iya, demo lagi. Gitu. Tapi kontroversi seperti itu kayak ada orang yang sekarang menolak KUHP yang baru itu. Kalau kadang-kadang itu bisa jadi satu strategi juga sih. Tapi Ya, ini kita nggak tahu ya. ini kecurigaan kita Ya, aja. kita nggak tahu ya. Karena gini, kadang-kadang masyarakat kita tuh nggak peduli. Lu mau berapa ribu pasal di situ kita nggak peduli ya kan. Ya. Nah dengan adanya teman-teman separuhnya selebriti, sebagian selebriti itu yang menyuarakan misalnya kritik atau penolakan terhadap revisi KUHP yang baru ini, itu akhirnya membuat masyarakat jadi aware. Yes. Oh ada KUHP baru tuh, apa sih isinya gitu. Ya. Sama ketika Omnibus Law, Ya. ya kan Hmm. dikeluarkan dulu hoaxnya. Ya. Hoax yang bikin masyarakat Resah. emosi juga kan. Emosi. Anjir kok jadi begini, ternyata enggak, baru Ya. nanti direvisi ya. Menurut saya juga ada pesan nih buat selain buat masyarakat, buat pemerintah. Tolong perbaiki komunikasinya ya. Ya. Kalau masyarakat tuh banyak content creator yang pinter ya, bikin hal-hal boring kayak hukum atau kayak apalah, sekarang kan semua dikontenin Bang. Ya. Bisa dong nunjuk special envoy atau utusan khusus kayak Raffi Ahmad gitu, yang khusus di bidang mengkomunikasikan Tapi kebijakan gitu Raffi loh. nyampe gak? Nggak bisa, beda ini utusan Raffi itu utusan khusus di bidang apa gitu? Iya, Saya barusan cek, pariwisata kalau bukan. salah ya. Ya, Pariwisata apa pariwisata, kepemudaan aduh, apa? apa? Kemudahan, Ya. kreatif. Kreatif. Nah, Ya. khusus cari yang bagian kebijakan, biar dia yang menggunakan Yes. rekan-rekan influencernya untuk ngatur komunikasinya. Hmm. Karena ini sama kayak pemerintah sama masyarakat ini sekarang kayak hubungan LDR gitu Bang. Terlalu Sama-sama mau berhubungan, sama-sama membutuhkan, sama-sama niatnya baik mungkin ya. Tapi- Ada baiknya lah, meskipun ada kepentingan pribadi, masyarakat juga. Ya. Nuduh-nuduh koruptor, "Oh, uang saya dicuri. Lalu bayar pajak berapa sih per tahun?" Ngomong uang dicuri kan enggak? Ya sama-sama kepentingan pribadi dong. Ya. Tapi komunikasinya ini nggak Jarak ya. lancar. Jadi banyak apa ya, suudzonnya gitu. Hmm. Pemerintah juga, oh masyarakat ini bodoh nih, kita buat hoax dulu aja. Setelah mereka dapat atensi mereka baru kita kasih yang asli. Sama dari masyarakat juga gitu. Pokoknya pemerintah ngeluarin apa kita demo supaya mereka nggak macam-macam. Ya kan negara mau jadi apa kalau Ribut gitu? terus ujungnya. Ya, muter terus Iya, Bang. keracunan MBG nggak ada tertangani kalau kayak gitu. Nah ini jadi pengalian isu ternyata ya. Bisa jadi itu ya. Wah diluncurkan sekarang untuk itu ya. Tapi ya kita nggak tahu. Ya. Kita kan rakyat sipil. Intinya baik pemerintah itu eksekutif atau legislatif itu dan yudikatif juga. Ya. Mudah-mudahan ketika ada sebuah kebijakan baru itu disampaikan apapun caranya. Ya. Dan sekarang kayaknya pemerintahan kita lumayan melek sama kekuatan digital, informasi digital. Cuman mungkin memang harus diperbaiki terus, disempurnakan caranya. Banyak teman saya influencer disuratin Bang, diajak kenalan sama kementerian. Oh gitu ya. Jadi mereka sudah mulai menggandeng lah bagus. Cuman karena si masyarakatnya masih suudzon ya. Apaan nih lu kirim gua surat? Wah, jadi kayak lu mau nyalahin gua padahal enggak, mau kenalan aja. Jadi sebenarnya pemerintah udah sadar. Udah mengulurkan tangan dulu lah. Tinggal kita masyarakat mau menyambut enggak. Karena gimana kita harus bareng terus. Enggak mungkin DPR dibubarin. Paling ganti nama. Kalau ada kenalan di kementerian, ajak kita kenalan juga, Bang. Iya, kita banyak ya suarain kebijakan pemerintah di sini, tapi nanti kalau kamera udah mati. Oke, terima kasih pemirsa. Itulah obrolan kita. Jangan apatis sama perubahan hukum. Karena negara kita
yang menjaga dan melindungi salah satunya adalah hukum. Bayangkan kalau tidak ada hukum di negeri ini. Karena itu setiap perubahan kebijakan terutama dalam hal undang-undang dan peraturan hukum dan lain-lain sebagainya itu kita harus tahu karena itulah yang melindungi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mas Michael, terima kasih informasinya. Semoga penonton kita semakin hari semakin dicerahkan. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.